Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, tubuh Xiaoyan diserang oleh klon jiwa klan Jimmy. Kemudian, Xiaoyan meminta Sue Lingjun untuk membantunya. Setelah mengalahkan paus pemakan 9 hiu, Sue Lingjun ke arah sosok di atas naga ombak berkaki 1000. Namun saat berikutnya, Sue Lingjun diserang oleh sekelompok ular berbisa. Terlihat sosok Sue Lingjun tidak mempedulikan dan membiarkan taring ular di tubuhnya dengan panik menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Di mata Sue Lingjun sepertinya hanya memiliki target yang akan dia bunuh. Sosok Sue Lingjun terbang keluar dan segera sosoknya terhuyung-huyung dan jatuh ke bawah. Ekspresi terkejut sosok di atas naga ombak berkaki 1000 itu langsung berubah menjadi cibiran. Dengan keras, sosok Sue Lingjun jatuh ke laut hitam di bawah dan menghilang tanpa jejak. Melihat ini, wajah Xiaoyan langsung menjadi hitam. Dari sudut pandang ini, meskipun Sue Lingjun kuat, namun sepertinya dia lemah dalam pertahanan. Pada saat ini, Sue Lingjun menghilang ke laut hitam dan sepertinya tidak ada gerakan. Setelah sosoknya mencibir, pikirannya bergerak lagi. Pada saat ini, monster buaya pembakar air sedang berputar-putar di laut, menunggu kesempatan untuk menyerang Xiaoyan kapan saja. Setelah Sue Lingjun menghilang, monster buaya pembakar air yang baru saja ditampar oleh Xiaoyan sepertinya sedang marah saat ini, meraung keluar dari laut lagi dan menggigit ke arah Xiaoyan. Setelah digigit olehnya, bahkan keabadian sulit untuk dibebaskan. Xiaoyan mengerutkan kening. Semua jenis monster di wilayah jurang kutub muncul tanpa henti di laut hitam yang membuat Xiaoyan sakit kepala. Untungnya, meskipun dia mengendalikan monster di jurang kutub ini untuk terus menyerang Xiaoyan, namun tidak mudah. Setidaknya saat ini Xiaoyan masih duduk bersila tanpa ada yang mengganggu. Dan dalam tubuh yang memakan jiwa, proporsi Xiaoyan telah mencapai 75% dan hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar diambil dan jiwa Jimmy diperas keluar dari tubuh yang memakan jiwa. Menghadapi serangan lain dari monster buaya air yang menghanguskan, Xiaoyan mengulangi trik lamanya, menggunakan kekuatan puluhan juta jiwa pemakan jiwa untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, harapan jiwa Jimmy menjadi semakin suram. Faktanya, persiapan yang sudah dia buat sebelumnya sangat memadai. Ada begitu banyak monster jurang kutub yang cukup untuk mengancam keabadian Kaisar di langkah pertama atau bahkan langkah kedua. Namun yang membuatnya tidak berdaya adalah Xiaoyan memiliki banyak avatar yang kuat. Tentu saja, dia juga menganggap Sue Lingjun sebagai avatar Xiaoyan. Sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 itu berangsur-angsur menjadi gelap karena situasi saat ini masih sepenuhnya condong ke Xiaoyan. Meskipun raksasa jurang ini sangat kuat, tetapi tiruan Xiaoyan dari dewa asli sulit dihancurkan. Kalau begitu, maka kita hanya bisa mengundangnya keluar. Sosok di kepala naga ombak berkaki 1000 itu menunjukkan ekspresi bermusuhan di wajahnya. Tetapi tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba membeku dan kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Di perutnya, pisau berdarah menusuknya dari belakang. Ku bilang, ikan busuk dan udang busuk ini juga ingin menghentikanku. Begitu kata-kata Sue Lingjun jatuh, pisaunya berkilat dan kepala sosok yang berdiri di atas kepala naga berkaki 1000 itu langsung terpotong. Tidak hanya itu, Sue Lingjun bahkan mengulurkan telapak tangannya, meregangkan dadanya dan memegang jantungnya yang berdetak di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan jantungnya.
dan dua pisau berdarah Sue Lingjun berkibar, memotongnya berkeping-keping dalam sekejap, dan mayatnya hancur berkeping-keping. Setelah memotongnya dengan cara seperti itu, Sue Lingjun akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Tetapi sebelum Xiaoyan dapat berbicara, dia terjun langsung ke lautan hitam. Di sisi Xiaoyan, dia masih menggunakan kekuatan avatar pemakan jiwa untuk menghancurkan lagi monster buaya yang menghanguskan air dengan puluhan juta jiwa. Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak, suara menurunkan kunci besi terdengar dan dua lampu merah menyala, menembus dengan keras ke dalam baju besi berskala, dan kemudian dia menariknya dengan keras dan terlihat monster buaya pembakar air yang tingginya ratusan kaki dicabik-cabik oleh Sue Lingjun. Sue Lingjun menerkam tubuh monster buaya pembakar air, sosoknya berkedip dan pisau darah menghantam monster itu dengan panik. Dan baju besi bersisiknya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa ini lepas inci per inci oleh serangan pisau berdarah itu. Sue Lingjun tampaknya semakin bersemangat saat dia membunuh banyak musuh. Terlihat bahwa kecepatannya sangat cepat dan itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada monster buaya pembakar air. Semua sisiknya hancur dan berdarah. Monster buaya iblis pembakar air berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Sue Lingjun tampak bermata merah pada saat ini. Terlepas dari apakah dia laki-laki atau binatang, pisau darah menembus sisiknya, menariknya dengan kasar dan menyeretnya. Mata monster buaya pembakar air sudah penuh kepanikan. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lari. Jadilah jiwa mati. Suara Sue Lingjun keluar dan Xiaoyan menciutkan lehernya saat dia melihat monster buaya pembakar air yang tersiksa. Pria ini menjadi gila, hanya satu kata, bunuh di matanya, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Tepat ketika Sue Lingjun berurusan dengan monster buaya yang membakar air, dia memotongnya menjadi beberapa bagian dan semuanya jatuh ke lautan hitam. Namun saat ini, daging dan darah benar-benar menghilang, lalu membentuk jiwa yang juga merupakan sub jiwa dari jiwa Jimmy. Dengan gerakan tubuhnya, ia menyapu ke kedalaman laut hitam. Sial, sial, jika ini masalahnya, maka semua orang harus mati di sini. 9 bayi, 9 bayi. Jiwa Jimmy memanggil sesuatu dalam kegelapan. Setelah sekian lama, di dasar kegelapan, sebuah lampu merah muncul, diiringi dengan tangisan seperti bayi. Itu bergema di dasar laut yang dalam. Setelah munculnya lampu merah pertama, lalu muncul yang kedua, ketiga, dan keempat, hingga 9 lampu merah. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus mengorbankan jiwamu. Dan aku... Suara tajam kekanak-kanakan keluar dari kegelapan, tetapi jiwa Jimmy tidak punya pilihan saat ini. Menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Xiaoyan. Munculnya Xiaoyan membuat situasinya yang sudah sulit menjadi lebih buruk. Kehilangan avatar dewa asli baik-baik saja, dan sekarang avatar pemakan jiwa hampir hilang. Dan yang lebih parah lagi, ada avatar lain yang dimusnahkan olehnya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bahkan jika dia mengorbankan sebagian dari jiwanya sendiri, dia pasti akan membunuh Xiaoyan sepenuhnya di sini. Tidak peduli bagaimana, selama Xiaoyan dapat dibunuh, tidak akan terlambat untuk kembali ke masa depan. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Begitu jiwa Jimmy menggertakkan giginya, jiwa itu dikirim ke depan, dan dengan lampu merah berkedip, dia langsung menelan jiwanya dalam satu tegukan. Bagi jiwa Jimmy, kehilangan jiwa lebih serius daripada kehilangan klon. Lagi pula, klon bisa diambil, tapi tanpa jiwa semuanya hilang. Di bagian terdalam dari laut hitam jurang kutub, terdengar suara gemuruh berat dan dalam, seolah-olah benda besar sedang bergerak perlahan. Saat suara itu keluar,
Tampaknya seluruh jurang Laut Hitam bergetar dan air laut tampak bergolak. Tidak hanya itu, seluruh Laut Hitam juga tampak mendidih. Tentu saja bukan karena Laut Hitam benar-benar mendidih, tetapi ada raksasa jurang kutub yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di Laut Hitam berlarian dengan panik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Laut Hitam jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bahkan ombak juga seolah-olah tampak takut dan seluruh Laut Hitam menjadi sangat tenang. Swelindun juga sedikit bingung, tetapi sosoknya juga condong ke arah Xiaoyan. Dia telah keluar selama beberapa waktu dan dia sepertinya merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian dia berubah menjadi gumpalan asap merah dan kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Ketenangan yang tiba-tiba juga membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Hancurkan klon utusan kekaisaranku dan ambil klon pemakan jiwaku. Klon hari ini tidak lebih dari itu. Aku tidak menginginkannya, tapi aku hanya menginginkan satu hal. Kamu harus mati untukku. Di dalam tubuh Kaisar Klan Pemakan Jiwa, jiwa Cimi tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan telah sepenuhnya memperoleh kekuatan untuk merebut tubuh yang diberikan oleh Yang Mulia Shizun. Sebaliknya, pada saat ini, jiwa Cimi ditekan oleh Xiaoyan dari awal sampai akhir. Dan dia hanya menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya ditempati oleh jiwa Xiaoyan sedikit demi sedikit. 90%. Xiaoyan hampir berhasil merebut tubuh saat ini dan jiwa Cimi tidak dapat mengancamnya. Untuk sebagian besar, itu menutupi kurangnya serangan jiwa Xiaoyan. Klon pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar dalam hal kekuatan. Bahkan jika kamu dapat mengambil klon ini, kamu tidak dapat mengambil puluhan juta jiwa ini. Mungkin kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di alam Suanyin, karena mereka semua adalah milik alam Suanyin. Jadi, kamu tidak akan bisa membawa mereka pergi. Jiwa Cimi sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, tapi tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi dan dia akan kembali ke dunia sensi. Jadi dia punya retorika ini dan mencoba mengguncang hati Xiaoyan saat ini. Itu benar, tidak apa-apa. Selama itu bisa membantuku bertarung di alam Suanyin, nilai avatar ini sudah cukup. Tapi jika tebakanku benar, tubuh ini bisa memadatkan jiwa untuk penggunaanku sendiri. Bukankah tidak cukup untuk mengumpulkan jiwa setelah hilang? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Jiwa Cimi tiba-tiba menjadi bisu dan hatinya penuh amarah. Tetapi pada saat ini, jiwanya akan dikeluarkan dari tubuh pemakan jiwa ini oleh Xiaoyan. Dan dia juga sedang terburu-buru. Sialan, itu harusnya segera datang. 95%. Xiaoyan hanya mampu memeras jiwa Cimi keluar dari tubuh yang memakan jiwa hanya dengan satu titik tersisa. Maka Xiaoyan akan sepenuhnya memiliki klon ketiganya. Tentu saja, sebenarnya ada 4 dari mereka, tetapi mengingat Kuijun belum sepenuhnya dijadikan avatarnya, jadi Xiaoyan tidak memperhitungkannya untuk saat ini. Hampir berhasil merebut tubuh ini, gumam Xiaoyan, tetapi ketika Xiaoyan berkonsentrasi untuk merebut klon yang memakan jiwa itu, tangisan seperti bayi datang dari bawah air laut yang hitam. Suaranya halus dan panjang, dan setelah masuk ke telinga, itu akan membuat orang merinding di sekujur tubuh mereka. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke permukaan laut. Tidak banyak gerakan di permukaan laut saat ini, seolah-olah seluruh permukaan laut sedikit bergetar. Di bawah tatapan Xiaoyan, hantu besar perlahan muncul di air laut. Ketika dia melihat hantu besar ini dengan jelas, pupil Xiaoyan langsung menyusut. Karena hanya dengan napasnya saja, Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya.
yang sama sekali berbeda dari raksasa jurang kutub yang pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil tiruanku, berikan aku. Setelah jiwa Cimi tidak dapat mengancam Xiaoyan, dia hanya bisa memaki Xiaoyan di tubuh pemakan jiwa. Xiaoyan menyerang jiwa Cimi, menyebabkan jiwanya bergetar dan menjerit melengking. 9 bayi, bunuh dia. Jiwa Cimi semakin marah saat ini dan jiwa itu meraung. Hantu di ujung secara bertahap mengeras dan hanya ada 9 ular piton yang marah, yang masing-masing sangat tebal dan menakutkan. Seketika dalam kegelapan, seperti 9 berkas cahaya menyelimuti Xiaoyan. Avatar dewa asli segera berdiri di depan tubuh Xiaoyan dan cahaya merah menyelimuti tubuh avatar dewa asli. Dalam sekejap, kulit avatar dewa asli mulai terbakar. Namun demikian, avatar dewa asli masih tidak mundur. Lagi pula, tubuh Xiaoyan ada di belakangnya dan saat ini hampir selesai untuk sepenuhnya merebut avatar yang memakan jiwa. Jadi Xiaoyan menggertakkan giginya dan ingin benar-benar mengambil tindakan setelah mengambil avatar pemakan jiwa. Kulit avatar dewa asli yang mulai terbakar terlihat seolah-olah dihanguskan oleh suhu yang sangat tinggi. Kerusakan fisik yang kuat dari avatar dewa asli begitu besar. Jika seberkas cahaya seperti itu menyinari Xiaoyan, kekuatannya akan menjadi tak terbayangkan. 9 bayi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar istilah ini, dan itu juga pertama kalinya dia melihat binatang dewa seperti itu. Aura yang dipancarkannya cukup untuk menunjukkan bahwa binatang buas bernama 9 bayi ini bukanlah keberadaan yang biasa. Jiwa Cimi telah memikirkan sebelumnya, dan jika dia ingin membunuh Xiaoyan, dia mungkin mencoba menarik binatang buas ini untuk membunuh Xiaoyan. Namun, binatang buas ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya cahaya dari matanya saja itu sudah dapat membakar avatar dewa aslinya. Untungnya kekuatan seberkas cahaya yang keluar dari mata 9 bayi tidak terus-menerus, tetapi hanya sesekali, dan saat ini seluruh kulit avatar dewa asli terbakar dan sejumlah besar titik api muncul di tubuhnya. Tentu saja itu adalah tubuh yang abadi dan jejak bintang berkedip di alis avatar dewa asli, dan titik api yang muncul di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Secara alami, cedera seperti itu tidak akan menjadi masalah serius bagi avatar dewa asli yang kuat secara fisik, dan dalam beberapa tarikan napas, semuanya sembuh secara sempurna. Binatang buas bernama 9 bayi menampakkan tubuhnya sepenuhnya dengan 2 sayap, 4 kaki, dan 9 kepala. 9 ular sanca seperti naga raksasa adalah kepalanya. 9 kepalanya saling bolak-balik seperti kepala ular sanca yang panjang. Tampaknya ajaib bahwa mereka tidak tercerat satu sama lain. Pada saat ini, salah satu kepalanya tiba-tiba membuka mulut, dan cahaya di mulutnya memadat, dan kemudian dengan ledakan seberkas cahaya keluar menyelimuti langsung ke arah tubuh Xiaoyan. Sebelum sinar cahaya mendekat, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah. Xiaoyan tidak ragu-ragu sama sekali, dan pada saat ini dia tidak peduli dengan perebutan tubuh yang belum selesai. Dia tiba-tiba membuka matanya, segera berdiri, dan memulai teknik pembentuk kehidupan. Dia dan avatar dewa asli bergabung menjadi satu. Kemudian, dengan satu langkah di telapak kakinya, dia menghindar ke belakang dari sinar cahaya itu. Tapi pada saat ini, kepala panjang seperti ular sanca raksasa menonjol keluar, mulutnya terbuka lagi, dan suara tangisan seperti bayi bergema. Sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Xiaoyan merasa sangat pusing. Perasaan ini juga terasa aneh. Itu tidak seperti serangan jiwa, tapi mirip dengan serangan jiwa, membuat Xiaoyan
sulit untuk mewaspadainya. Setelah sinar cahaya menyelimutinya, sosok Xiaoyan terbang keluar darinya. Matanya penuh keterkejutan saat ini. Meskipun ia berhasil keluar, namun Xiaoyan masih kehilangan lengannya. Meskipun daging dan darah dari lengan yang hilang dengan cepat memadat dan tumbuh kembali, tetapi jika seluruh tubuh ditembak oleh sinar cahaya ini, bahkan avatar dari dewa asli akan hilang dalam sekejap. Sinar cahaya ini sangat kuat. Kupikir bahkan yang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar dapat dengan mudah dilenyapkan cahaya ini. 9 bayi, keberadaan macam apa ini? Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada hal yang sangat kuat yang tersembunyi di jurang ini. Sepertinya ini adalah kartu truf asli yang disiapkan oleh jiwa Jimmy. Bagaimana dengan tubuh abadi? Jika 9 bayi menyerang, kamu pasti akan mati. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan segera mendengus dingin menanggapi jiwa Jimmy. Kematian itu hanya belahan jiwa. Jika kamu mati, kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya memiliki satu belahan jiwa? Membunuhmu di sini adalah keinginan terbesarku. Bahkan jika kita harus dibakar bersama dan aku memiliki lebih banyak jiwa, itu tidak kurang dari keduanya. Jiwa Jimmy menanggapi dengan mencibir. Karena dia kehilangan avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli, dia pasti akan membunuh Xiaoyan di sini, dan dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan 9 bayi. Dia berpikir pasti akan dapat membunuh Xiaoyan di sini. Apakah kamu melihat mayat Yuan Shen di ujung? Itu adalah dewa asli bintang 5. Apakah kamu tahu seberapa kuat dia? Jiwa Jimmy berkata. Xiaoyan melihat ke ujung jauh. Terlihat ada mayat raksasa setinggi 100 kaki. Tubuh raksasa ini sebenarnya adalah tubuh dewa asli. Tentu saja inilah yang ingin ditemukan Xiaoyan, dan itu adalah arah kultivasi dewa asli. Melihat tubuh raksasa yang sangat besar ini, meskipun Xiaoyan sekarang memiliki avatar dewa asli, dia tidak dapat melakukan ini. Xiaoyan berencana untuk memeriksa mayat dewa asli setelah menyelesaikan semua ini, berharap menemukan arah kultivasi avatarnya di mayat dewa asli. Dewa asli bintang 5, kamu tahu, dewa asli 1 bintang sebanding dengan langkah kedua keabadian Kaisar. Jadi bintang 5 dapat melawan orang kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tahukah kamu keberadaan menakutkan macam apa itu? Apakah kamu tahu bagaimana dia mati? Jiwa Jimmy mengambil nada bercanda. Karena Xiaoyan adalah avatar dewa asli saat ini, dia ingin mengguncang pikiran Xiaoyan sejak awal. Sayang sekali, aku tidak menyangka 2 dewa asli akan jatuh di tempat ini. Sungguh sebuah tragedi. Benar-benar tak terbayangkan, gumam Xiaoyan. Senang mengetahuinya, tapi kamu benar-benar membuatku marah, dan sekarang kamu ingin meminta belas kasihan. Sudah terlambat. Aku tidak akan membiarkan itu menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata itu, jiwa Jimmy menjawab dengan mendengus dingin. Maksudku, tidak terbayangkan bahwa kamu masih bisa menyimpan begitu banyak omong kosong dan obrolan dalam waktu yang lama. Tuan merasa sedih karena dia bisa menahanmu dalam tubuhnya begitu lama. Dia merangkum 1 paragraf hanya dalam 1 poin. Terlalu banyak omong kosong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata perlahan. Jiwa Jimmy sepertinya tidak marah saat ini karena dia merasa bahwa Xiaoyan dalam situasi yang hancur saat ini. Jadi dia bisa menanganinya dengan tegas. Bahkan jika dia akan jatuh bersama Xiaoyan, jiwa Jimmy merasa bahwa ini akan menjadi akhir yang terbaik. Baik avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa diambil oleh Xiaoyan satu demi satu.
yang membuat kebencian hatinya terhadap Xiaoyan tak terlukiskan. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini tidak melenyapkan Xiaoyan. 9 kepala terjalin dan 4 kepala menonjol saat ini. Semuanya menatap Xiaoyan. Mata dingin mereka penuh dengan kekejaman. Sepertinya itu sama sekali tidak memperhatikan Xiaoyan dan santai saja. Tetapi pada saat ini, 9 kepala itu mencuat keluar, lalu menembakkan cahaya biru yang menyapu seluruh kekosongan. Xiaoyan berkata dalam hatinya bahwa ini adalah batasannya yang telah ditetapkan. Dan situasinya tampaknya lebih buruk dari apa yang diperkirakan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.